Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aliansa dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di sini saya akan mereview materi dari minggu pertama sampai ke minggu 14. Pada minggu pertama, mahasiswa mempelajari tentang sejarah dan kronologi PR di abad 19. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari tentang definisi PR. Definisi PR menurut Institute of Public Relations UK, PR adalah upaya yang sengaja direncanakan dan dilakukan terus-menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar organisasi dengan publiknya. Artinya, hubungan dengan berbagai publik sangat penting untuk selalu dipelihara sehingga ada pengertian bersama dan hubungan harmonis antar organisasi dan publik. Pada minggu kedua, mahasiswa mempelajari tentang ruang lingkup PR, cakupan PR, publik internal dan eksternal, serta peran PR dalam organisasi. Cakupan PR ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang dimaksud internal adalah terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi, sedangkan eksternal adalah di luar dari organisasinya seperti sesama organisasi lain dan masyarakat. Peran PR dalam organisasi yaitu membina hubungan internal dalam organisasi dan membina hubungan eksternal dengan publik-publik tertentu. Pada minggu ketiga, mahasiswa mempelajari dan berdiskusi tentang manajemen public relation. Manajemen dalam public relation menurut George R. Terry 1972 adalah manajemen sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pada minggu keempat, mahasiswa mempelajari dan berdiskusi tentang komunikasi, persuasi, dan public relation. Persuasi adalah penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan tentang situasi psikologis dan sosial sasaran komunikasi atau komunikan dan mengaitkan situasi psikologis dan sosial komunikasi itu dengan pesan atau message yang diharapkan akan diterima oleh komunikan. John A. Marston menyatakan PR sebagai berikut. Public relation is planned, persuasive communication designed to influence significant public. Pada minggu kelima, mahasiswa mempelajari dan berdiskusi tentang citra dan opini publik. Fenomena gunung es. Citra perusahaan di mata publik dapat dilihat dari pendapat atau pola pikir komunitas pada saat mempersepsikan realitas yang terjadi. Kotler 2000 menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Pada minggu ke-6, mahasiswa mempelajari dan berdiskusi tentang definisi isu dan krisis. Baik isu maupun krisis, keduanya dapat saja mengganggu image dan reputasi organisasi. Isu dan krisis manajemen merupakan area yang tumbuh sangat dekat dengan proses tindakan praktis corporate communication. Merupakan bagian dari hasil beragam isu-isu penting dan krisis yang muncul yang mempengaruhi reputasi dan image bisnis secara general. Isu dapat merupakan upaya yang dilontarkan oleh sebuah organisasi untuk melakukan atau mencapai perubahan. Krisis yang muncul dalam proses operasional perusahaan dalam menangani isu. Namun, isi juga dapat berupa peristiwa eksternal perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan atau juga peristiwa atau musibah. Pada minggu 7 dan 8, mahasiswa diberikan tugas proyek dan UTS tentang analisis kasus yang terkait dengan corporate issues
opini publik, dan citra PT Garuda Indonesia. Pada minggu ke-9, mahasiswa mempelajari dan berdiskusi tentang PR dan teknologi. Perkembangan teknologi membantu PR dalam menjalankan tugasnya serta memberikan jangkauan yang luas. Melalui akses digital seperti sosial media dapat memberikan kemudahan bagi PR untuk terhubung dengan publik. Di minggu 10, mahasiswa mempelajari dan berdiskusi tentang Public Relations 4.0, di mana PR atau humas melayani publik melalui internet dengan format informasi 3D printing, AR atau augmented reality, VR atau virtual reality, cloud computing, big data, blockchain, etc. Industri 4.0 lebih mendorong humas pemerintah melaksanakan KIP atau keterbukaan informasi publik, serta membahas tentang hambatan-hambatan PR di industri 4.0. Pada minggu ke-11, mahasiswa ditugaskan untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan dari proses penyebaran iklan produk My Baby, baik melalui media konvensional serta melalui media online. Pada minggu ke-12, mahasiswa mempelajari dan berdiskusi tentang consumer behavior, yaitu suatu studi tentang pembelian unit-unit dan proses pertukaran yang melibatkan bagaimana cara mendapatkan, mengkonsumsi, dan mengabaikan barang, jasa, pengalaman, dan gagasan. Pada minggu ke-13, mahasiswa mempelajari dan berdiskusi tentang kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Kepercayaan merupakan pengetahuan dan kesimpulan yang dimiliki oleh konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Objek dapat berupa barang, orang, perusahaan, di mana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Sikap merupakan suatu perasaan positif atau negatif terhadap suatu stimulus. Jika kepercayaan merupakan pengetahuan kognitif, maka sikap merupakan tanggapan perasaan yang kita miliki tentang suatu objek. Sikap disimpan dalam memori jangka panjang. Pada minggu ke-14, mahasiswa diberikan tugas untuk membuat video berisikan kajian analisis dengan tema PR Industry Facing a New Normal, yang dibuat menggunakan pendekatan consumer behavior. Langkah-langkah strategis apa yang dapat dilakukan pada saat krisis pandemi bagi seorang PR? Pada saat masa krisis pandemi ini, seorang PR dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk berhubungan dengan organisasi maupun publik dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dalam keadaan pandemi, Humas 4.0 tetap dapat menjalankan tugasnya dengan mudah, karena mereka melayani publik dengan komunikasi dan informasi dengan menggunakan media yang berbasis internet, di mana website menjadi platform dasarnya dan media sosial sebagai instrumen utamanya, yang bersifat interaktif, kolaboratif, dan ikatan sosial atau social engagement. Terima kasih. Itu saja review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.